Allah itu sendiri. Nah, sementara data yang saya bacakan tadi, Allah membantah bahwasanya satu hakikat dengan Yesus. Allah pun membantah bahwa dia bukan manusia. Blokir dulu dia, saya blokir dulu dia ya. Saya blokir dulu dia, saya blokir. Tenang dulu Bang Edi, saya blokir dulu yang ketawa-ketawa. Sudah terblokir. Silakan Bang Edi, dijawab pertanyaan saya. Di mana dalilnya, datanya kalau Yesus itu adalah Allah? Silakan. Halo Bang Edi. Jangan pingsan dulu Bang Edi. Bangun Bang Edi. Dengar dulu. Kalau kamu mau penjelasan supaya jelas. Yohanes 4 ayat 24, Allah itu adalah roh. Pada umumnya disemakkan Allah itu kepada Allah Bapa. Tetapi semua itu Allah Bapa, Allah Firman, Allah Roh. Granic name, bukan proper name. Ya. Karena kalau dia nama pribadi itu, kalau nama pribadi itu benda, makhluk hidup atau makhluk, dan zat itu ada namanya, nama pribadinya. Ya, kalau Allah tidak ada nama pribadinya. Seperti tertulis di dalam Keluaran 3 ayat 14. Aku adalah aku. Siapa yang bisa membuat nama dia selain dia sendiri? Yang saya tanyakan Bang Edi, Bang Edi, yang saya tanyakan Bang Edi, bukan roh yang saya tanyakan. Ini namanya. Bang Edi, coba disimak baik-baik pertanyaan saya Bang Edi. Pertanyaan saya, di mana dalilnya kalau Yesus itu adalah Allah? Saya tidak bertanya tentang roh. Yang saya tanyakan, di mana dalilnya kalau Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Coba dijawablah sesuai dengan pertanyaan Bang Edi. Nanti penonton ketawa lagi loh. Tadi saya sudah katakan, Allah itu disemakkan kepada Allah Bapa. Tetapi tiga-tiganya adalah Allah. Kepada Tuhan disemakkan adalah, kepada Yesus disemakkan adalah Tuhan, Tuhan Yesus. Dalilnya mana? Bang Edi, dalilnya mana? 1 Korintus. Dalilnya mana? Dalilnya. 8. Oke, kita bacakan 1 Korintus 8 ayat 6. Apa? Berapa? 1 Korintus berapa? Ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, kita baca sama-sama ya. Kita baca sama-sama ya. Ya. Bacalah. Kita baca sama-sama. Iya. Pertanyaan saya penonton, mana dalilnya kalau Yesus itu adalah Allah? Dijawab 1 Korintus 8 pasal 6. Namun bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu untuk kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena dia hidup. Oke. Di sini dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Nah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu untuk kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Nah, saya tanya kepada Bang Edi di sini, Allah itu definisinya apa dan Tuhan itu definisinya apa, Bang Edi?
Allah itu disemakkan kepada Allah Bapa. Saya Tuhan tidak itu bertanya disematkan tentang kepada disematkan. Saya tidak berbicara tentang disematkan. Saya bertanya definisi daripada Allah dalam Bible itu apa dan definisi daripada Tuhan itu apa. Karena di sini ayat ini Allah mengatakan, itu oke, sabar. Sabar Bang Edi. Sabar Bang Edi ya. Karena kenapa saya mau kaji ini, ya, kenapa saya kaji ini? Kalau Anda mengartikan satu Tuhan di sini, kalimat Tuhan itu adalah Tuhan, berarti kontradiktif. Makanya saya tanya definisi Allah itu apa, definisi Tuhan itu apa? Karena original teksnya di sini hanya satu Allah, satu Tuhan. Di sini bukan satu Tuhan, tapi satu Tuhan. Karena original teksnya di sini adalah Kyrios. Karena kalau diterjemahkan menjadi Tuhan, isinya kontradiktif. Makanya saya tanya, definisi daripada Allah menurut Bang Edi, itu apa dan definisi daripada Tuhan itu apa? Silakan Bang Edi. Allah dengan Tuhan sama-sama penguasa. Karena Tuhan itu ya di dalam 1 Korintus 3 ayat 17. 1 Korintus 3 ayat 17, Tuhan itu adalah roh. Yang saya tanyakan Bang Edi, Tuhan itu ini kan satu sabar dulu. Sabar dulu Bang Edi. Karena dalam 1 Korintus 8 nomor 6 di situ hanya satu Allah saja dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Nah, kalau di sini satu Tuhan yaitu Yesus, Anda artikan sebagai Tuhan, maka ayatnya kontradiktif, nggak nyambung. Makanya diam Pak Pangarlindungan ya, Bang Edi, saya perlihatkan datanya original teksnya ya. Kami tidak coba baca di situ, ya di situ Kyrios, ya di situ. Sabar. Ini masa Anda mau ikuti original teks? Nah, gimana sih nggak mau ikut original teks? Tidak dituntut. Gimana ini? Harus original teks tidak? Waduh. Tidak seperti kepahaman Anda. Anda kan harus bahasa Arab. Kami tidak seperti itu. Ya, apa yang sudah diterjemahkan itu dituntun oleh Roh Kudus untuk menyajikan suatu kitab, yaitu Alkitab. Begini Bang Edi, ya? Bang Edi, saya ajarkan sedikit Bang Edi. Diam dulu. Bahasa masing-masing. Bang Edi, tolong disimak dulu Bang Edi. Bahasa masing-masing. Bang Edi, tolong disimak dulu. Itu berbagai bahasa. Disesuaikan dengan bahasa setempat. Ya. Contoh di Indonesia ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Melayu dan lain-lain sebagainya. Bang Edi. Oh, Bang Edi. Bagaimana caranya supaya gimana? mengerti tentang hal itu, makanya diterjemahkan sesuai dengan bahasa. Contoh bahasa Jawa, Gusti itu bisa disemakkan kepada Allah, bisa disemakkan kepada manusia. Oke, ganti-gantian sih. Ya, ganti-gantian Bang Edi. Saya giliran saya menjelaskan bahasa setempat supaya mengerti, itu artinya. Iya. Oke, giliran saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang dan Ibu. Ya, di sini Bang Edi, di situ dikatakan ya bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, ya. Satu Tuhan di situ yaitu Yesus. Nah, kalau kita definisikan Allah itu Tuhan, penguasa, dan kalimat Tuhan di situ adalah penguasa dan Tuhan, maka kontradiktif. Satu-satunya Allah yaitu Bapa dan satu-satunya Tuhan yaitu Yesus. Nah, makanya di sini kita kembali ke original teks, memaknai daripada Kyrios di situ apa?
Kyrios di situ adalah Tuhan, berarti konteksnya dalil itu benar. Satu Allah yaitu Allah Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Itu sepakat. Kalau di situ dikatakan satu Allah saja yaitu Allah Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus, kontradiktif karena ada dua Tuhan di sini dan isinya bertentangan. Nah, yang masuk akal adalah original teks. Original teks mengatakan. Oke, saya tanya kepada perlindungan Bang Edi. Kalau kata Kyrios itu ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya apa? Jawab dulu berdua. Sambil saya bukakan data. Ya, maknanya apa kalau Kyrios itu ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia? Silakan Bang Edi dengan perlindungan, Tuhan atau Tuan? Jawab dulu. Jawab dulu supaya Anda cerdas. Saya ajari di sini. Jangan sampai Anda dibodoh-bodohi oleh AI. Saya tanya Bang Edi sama Bang perlindungan. Kalimat Kyrios di situ kalau ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia, Tuhan atau Tuan? Kamu juga kau nggak akan mengerti. Oke, kamu diam. Ya, kamu diam ya. Hah? Ya, coba kamu baca. Ya, coba kamu baca ini. Kyrios, ya, dalam bahasa Yunani, ya, di sini maknanya tuan atau majikan. Sudah kan? Maknanya tuan atau majikan, bukan Tuhan. Panggilan tertinggi bagi mereka itulah, ya, panggilan tertinggi bagi mereka. Kyrios itu pengertian mereka. Jadi nggak bisa samakan. Saya tanya lagi sama Bang Edi sama Bang Perlindungan. Kyrios itu kalau Kyrios itu bagi kita ya Tuhan, ya, bagi penguasa. Saya tanya lagi kepada Bang Edi dan Bang Perlindungan, kalau bahasa kata Kyrios itu ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya Tuhan atau Tuhan? Silakan. Sama saudara Felix tidak nyambung itu karena saudara kan mencari kesalahan. Jadi kalau saudara jujur mencari kebenaran, gak usah pakai nama apa, membuktikan Yesus itu Allah pencipta, Tuhan pencipta, ke situ kita perginya baru dapat. Jadi Yesus itu bisa dikatakan dia Allah pencipta. Tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang ada, yang jadi, yang terlihat dan yang tidak kelihatan. Yesus mencipta bersama-sama dengan Bapa. Jadi kalau dikatakan tadi ada apa dari bawah itu taping. Oke. Kalau Bang Perlindungan dan Bang Edi mengatakan Yesus itu pencipta, tunjukkan datanya satu saja, apa yang pernah diciptakan oleh Yesus. Karena dalam Kejadian nomor 1, di situ dikatakan pada mulanya Allah menciptakan, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Dalam Kejadian 1 nomor 1 tidak dikatakan pada mulanya Elohim dan Yesus menciptakan langit dan bumi. Tapi di situ dikatakan pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi masih kosong, gelap gelutah menyutupi samudra raya. Yesus dan Elohim. Ayat 3 dari Kejadian 1 berfirman. Berfirman. Jadi firman itu merujuk kepada Yesus. Tetapi Yesus ada di situ. Berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, bukan berfirmanlah Yesus. Coba kamu baca Kejadian berapa? Kejadian berapa? Firman itu di ayat 3 itu merujuk kepada Yesus. Maka Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu jadi manusia.
Jadi Yohanes 1 ayat 2 keberadaan Yesus itu ada di dalam Bapa. Oke, kita bukakan datanya, apakah Yesus yang berfirman? Oke. Kejadian 1 ayat 3. Ya, di sini Kejadian 1 nomor 3, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Elohim, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Mana ada kata Yesus di sini? Jadi firman inilah yang menjadi manusia. Mana ada kata Yesus di sini? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Di sini tidak ada berfirmanlah Allah dengan Yesus. Tidak ada. Mana ada Yesus di sini? Jadi tidak ada mana di situ Yesus, tetapi merujuk kepada Yesus itulah firman yang menjadi manusia, karena firman itu masih di dalam akal Bapa. Masih di dalam perlindungan. Masih di dalam firman-Nya. Di dalam mana Pak firman-Nya? Di dalam mana firman-Nya? Di dalam Bapa. Itulah akal Bapa. Itulah akal Bapa. Makanya Yohanes 1 ayat 3. Ya silakan dilanjutkan, silakan lanjutkan. Supaya lebih jelas lagi Yohanes 1 ayat 13. Keberadaan Yesus itu sebagai manusia. Kita buka dulu ya. Yohanes 1 Yohanes berapa ini? Ini dia Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun ke surga. Perlindungan yang saya tanyakan perlindungan, yang saya tanyakan, di mana Yesus mencipta? Memang tidak nyambung jawabanmu. Karena yang saya tanyakan, kamu kan tadi mengklaim, diam dulu lah. Biar kamu tahu pertanyaannya apa, supaya kamu jawab dengan benar. Yang kamu kan tadi mengangkat narasi, Yesus itu adalah pencipta. Makanya saya kejar itu, di mana data yang bisa menjelaskan bahwasanya Yesus itu pencipta. Kamu baca Kejadian 1 nomor 1 sampai 3. Yang mencipta di situ adalah Allah Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi masih kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Elohim yang mencipta di situ. Ayat 3-nya Kejadian 1. Yesus adalah firman. Iya. Yesus adalah firman. Di mana dalilnya kalau Yesus adalah firman? Ayo buka, di mana dalilnya Yesus adalah firman? Yohanes 1 ayat Pada mulanya adalah firman, Yohanes 1. Mana ada kata Yesus di situ? Gada-gada aja kalian. Mana ada kata Yesus di situ? Oke, kamu diam ya, kamu diam. Ayat 1. Silakan buktikan mana ada kata Yesus. Itu sebagai firman di dalam Bapa, Yohanes 1. Ayolah baca dengan jujur ke Yohanes 1 nomor 1. Sama-sama dengan Allah. Dia di dalam Allah. Oke. Di mana datanya kalau Yesus adalah firman? Aduh. Oke, saya baca ya. Tenang, saya baca ya. Yohanes 1 sampai yang 4 ya. Ya kita baca ya. Memang nggak nyambung itu sama dia. Memang nggak nyambung Pak. Memang nggak nyambung Pak, karena yang saya tanyakan di mana Yesus menjadi firman, menjadi Yesus. Nggak dapat itu. Aduh, gimana? Kita diskusi ini Pak, bukan saling memaksakan. Yohanes berapa? Firman itu apa? Firman itu apa?
Yang Itulah saya firman itu tanyakan apa? Bang Itu kan Parlindungan. kehendak Bapa yang keluar dari Bapa. Oke, firman Tapi itu apa? Firman itu apa? Firman itu apa? Firman itu adalah perkataan. Firman itu Emangnya menurut adalah Parlindungan akal firman itu Bapa, apa? akal Bapa. Makanya karena akal Bapa lah tercipta segala sesuatu alam semesta. Pak, definisi Jadi, daripada sampai firman udah itu nggak apa, Pak? nyambung Parlindungan, Parlindungan. Definisi daripada firman itu apa? Firman adalah perkataan Bapa, Nah, perkataan. Perkataan kan? Berarti firman itu bukan Yesus. Iya. Berarti Perkataan kalau firman itu sabar, sabar, manusia, sabar. di situ Oke, silakan Bang saudara. Perlindungan dulu, silakan. Silakan diselesaikan dulu biar saya tanggapi nanti. Felek, biar saya terangkan ya. Ya, firman. Tunggu dulu kamu, Edi. Tunggu dulu ada kamu, Edi. tiga. Tunggu dulu kamu, Udah, Edi. biar tahu kau. Dengarkan. Firman terbagi tiga pengertian, yaitu pertama firman logos, yaitu hikmat Allah itu sendiri. Itu disemakkan kepada Manusia Yesus itulah firman sendiri. yang di dalam Ya. Bapa. Yang kedua, pengertian firman adalah Yang harus dijanjikan. Jadi kami remata atau kata-kata. Ya, itu firman. Nah, yang ketiga pengertian firman itu adalah grafe atau tulisan. Alkitab ini termasuk firman yang telah ditulis, disebut grafe. Jadi pengertian harus Yesus dilahirkan itu padahal Maria pernah hikmat Allah itu sendiri. Ya, Beda dengan Pak Perlindungan ini nanti. Ria Masuk Perawan. tidak Itu beda, saudara. sama. firman tulisan Sama. Pak Perlindungan. Deminya Pak Perlindungan nggak setuju berarti. Enggak setuju. Kristen saja cakar-cakaran. Masalah firman saja cakar-cakaran, apalagi yang lain. Karena saudara mencari kesalahannya. Siapa yang cakar-cakar? Enggak, apa betul firman itu tulisan Pak Perlindungan? Coba Pak Perlindungan, apakah betul firman itu tulisan Pak Perlindungan? Silakan. Kan udah saya katakan firman itu ada terbagi Nah, tiga malu Pak pengertian. Perlindungan Bang Edi, malu Perlindungan setan. jawab. Nah, Apa itu saudara? maaf kau Tadi Bang sama Bang Edi mengatakan firman itu adalah tulisan. Gimana Bang Perlindungan? Bisa. itu terbagi Itu tiga di- pengertian. Firman iya, betul. Bisa tulisan itu kan sudah didengarkan murid-muridnya lalu dituliskan. 2 ikan Iya. makan 5.000 orang lebih 12 bakul dituliskanlah. Di mana Saksi dari di mana orang. dari mana Anda mengambil referensi? Dari mana Anda mengambil referensi bahwasanya firman itu adalah tulisan? Silakan. Firman itu adalah manusia dan firman itu Loh, tidak kok diam. firman manusia lagi? Beda-beda ini nih. Kenapa firman manusia lagi? Aduh. Manusia Yesus, saudara. Tadi kan mengatakan firman itu tulisan, firman itu adalah perkataan, ungkapan. Sekarang Ya, firman Yesus. manusia lagi. Mana yang benar? Saya tanya ini. Yesus. Oke, saya tanya lagi ya. Ya, firman itu manusia, perkataan, atau tulisan? Jawab dulu. Jawab dulu, karena saya pusing kepala saya ini. Tadi mengatakan firman itu Firman ada. menjadi manusia, tapi Oh, manusia kok menjadi Yesus. manusia lagi? Aduh, gimana nggak konsisten kalian Kristen ini? Firman itu apa? Tulisan. Firman itu tulisan. Kan sudah saya terangkan tadi, firman itu terbagi tiga pengertian. Iya, terbagi Firman, tiga. Nah, ini logos. Perlindungan lagi mengatakan firman itu manusia. Mana yang benar? Mana yang benar di Firman sini? itu Firman Yesus. itu. Sabar, diam dulu. Kok Yesus lagi? Kok Yesus lagi? Nenekmu kiper. Susah untuk Oke, bertambah lagi, Edi. Saya bertanya lagi, bertambah lagi. Firman ini tulisan, perkataan, Yesus apa manusia? Silahkan. Yang 4 ini yang mana yang benar?
Tadi sudah saya katakan, pengertian firman itu ada 3 pengertian. Firman logos, yaitu disemakkan kepada Oh, Yesus logos sendiri. lagi, logos lagi. Jadi manusia. Bertambah lagi logos. Bertambah lagi. Nah, Bertambah yang lagi nih. kedua adalah remata atau perkataan. Remata lagi, bertambah lagi di perlindungan. Beda, remata dengan logos beda lah, Edi. Waduh. Iya, goblok. Nanti sama Inilah ngajari yang perlindungan. kolot, Silakan nggak bisa dijawab apa-apa. Pak Perlindungan dulu. Aduh. Remata, Aduh, diambil logos alih dulu beda. Pak Perlindungan. Mana yang benar ini Pak Beda Perlindungan? lah. Perlindungan, buka mute-nya Perlindungan. Yang mana yang benar ini? Tulisan Alkitab ini firman Diam dulu Tuhan Bang juga. Edi, diam dulu Bang Firman Edi. Tuhan Bang Edi. Alkitab ini. Bang Edi, Alkitab diam dulu ini Bang Edi. firman Tuhan. Tulisan. Bang Perlindungan. Jangan hanya mengerti Aduh. firman itu kata-kata. Firman menjadi Aduh. buku benda mati. Itu kalian. Oke, Firman diam kalian dulu. itu menjadi buku, yaitu Quran, benda mati. Makanya kalian jaga jangan sampai terbakar. Bela kitab, bela nabi, bela Allah. Nah, beda. Jadi kalau kami tidak membela, mau dibakar Alkitab terserah. Akhirnya Tuhan yang membalaskan. Sama seperti Agustan, dikuntutinya Alkitab, mati dia. Oke, Ya. oke Bang Edi, Yahya oke. Wah, Oke, Yahya diam dulu Bang Walabi Edi, diam dulu menghujat Bang Roh Edi. Kudus, dia mati. Aduh, kemana-mana lagi nih Bang Edi. Aduh, Bang Edi diam dulu Bang Edi. Iya. Sabar Bang Edi. Jadi kami tidak membela Allah, Aduh. tidak. Kami tidak Sabar, membela firman, sabar. tidak. Jangan ke situ. Aduh. Iya. Tiba benang injak Al-Quran langsung Daripada mati kalian mendadak. bela Woi. Allah, bela kitab, bela nabi, Allahu Akbar. Nah, gitu. Beda. Kami nggak ada membela-bela Tuhan karena Tuhan itu maha kuasa. Oke, sudah selesai Bang Edi. Bang Perlindungan, silakan dijawab berdua ya. Sebenarnya definisi daripada firman itu menurut Perlindungan dan Bang Edi apa? Di antara tadi kan satu, perkataan, tulisan, apalagi Yesus, manusia, 4 ini. Yang mana yang benar ini? Benar semua. Benar semua. Iya. Aduh. Kita buka KBBI ya, kita buka KBBI ya. Oke. Jangan berpatokan ke BBI. Oke, Tidak ada firman berpatokan. itu apa? Alkitab Oke, itu oke. menerangkan dari Oke. Alkitab itu sendiri. Oke, sabar dulu ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, firman memiliki beberapa arti. Yang paling umum adalah perkataan atau perintah Tuhan atau sabda. Ya, berarti firman itu adalah perkataan, ucapan. Kalau bahasa Al-Quran adalah kalamullah, itu yang benar. Kalau Anda mengatakan Yesus, bukan firman yang menjadi Yesus. Akan tetapi, Yesus tercipta lewat firman. Sama dengan Bang Edi. Bang Edi tercipta lewat firman. Dalilnya mana? Matius 4 nomor saya asal. tidak Kamu diam tercipta dari dulu. firman saya. Makanya kamu diam, saya kasih tidak dalil. tercipta dari firman. Ya. Saya tidak tercipta dari firman. Saya tercipta dari hubungan Oke. antara bapak dan ibu. Makanya kamu diam. Makanya kamu diam. Kau tolong Ya. menjawab apa? Diterangkan juga nggak akan masuk. Ih, gantian Kamu dulu. kan sudah Diterangkan oleh iblis. Gantian dulu ada Bapak Perlindungan Gantian, di atas. Itu tuh. Bapak Perlindungan dulu, silakan Bapak Perlindungan. Gantian. Ya, apa yang diterangkan saudara Felix tadi, oh, firman itu adalah perkataan benar. Tapi perkataan itu sampai di mana? Hasilnya, nyatanya, buktinya, itu manusia Yesus, masuknya tadi manusia Yesus. Karena ini kan merujuk kepada ketuhanan yang kita bahas. Jadi bukan global. Tapi waktu kita mau mencari siapa Yesus ini, kok bisa dibilang pencipta? Nah, kita telusuri dulu apa sebenarnya yang diciptakan Tuhan Yesus ini. Jadi Yesus dan Allah memang beda
Bapa itu dan Yesus beda, makanya Hilang suaranya Pak Perlindungan. perkataan Yesus lagi, aku adalah utusan, seperti yang sering dibukakan saudara Muslim. Yohanes 17 ayat 3, apa itu? Kan seperti itu. Jadi keberadaan Yesus itu anak Allah, pribadi Bapa. Makanya Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 8 sampai 11 dikatakan di sana, siapa melihat Yesus, melihat Allah. Makanya Yesus itu adalah keputusan Cek, macet Pak Perlindungan. Suaranya putus-putus. Putus-putus Pak Perlindungan, Pak Perlindungan. aku. Pak Perlindungan, putus-putus. Oke, saya jelaskan ya. Mana mungkin Yesus itu adalah pencipta sementara dia adalah ciptaan. Ya, saya hendak ngadi-ngadi penonton. Kita buka datanya ya. Ya, mana mungkin Yesus itu adalah pencipta. Ya, sementara di sini dalam Amsal 8, kita nggak bisa menyalahkan itu karena oke, kamu diam dulu. kalau Mana mungkin Yesus itu, kamu diam dulu. Diam dulu, saya terangkan ya. Dalam Amsal 8:14 ya, sampai nomor 36 yang menyatakan bahwa Yesus adalah ciptaan Allah. Ya. Di sini Yesus adalah ciptaan. Mana mungkin ya seorang yang dicipta bisa mencipta. Ya, yang kedua, mana mungkin pencipta dibangkitkan dari kematian? Sabar. Mana mungkin pencipta dibangkitkan dari kematian? Dalam 1 Korintus 16 nomor 6, Allah atau Elohim yang membangkitkan Yesus dari kematiannya, begitu pula dengan manusia yang lain dibangkitkan dengan kuasanya. Tidak logis perlindungan. Kalau Yesus itu mencipta sementara dia diciptakan dalam Amsal 8 pasal 14. Yang kedua, Yesus dibangkitkan dari kematian. Masa ada pencipta dibangkitkan dari kematiannya? Jangan Anda menyangkal, Bang Perlindungan, bahwasanya pencipta itu adalah Elohim dalam Bible. iya, saudara. Ya, diam dulu ya, biar saya terangkan. Kalau Anda mengatakan Yesus pencipta berdasarkan NRK enologos, kaihologos prostontes, kaites enologos, firman yang menjadi manusia, bukan cuma Yesus yang tercipta lewat firman. Dalam Matius 4 nomor 4 dikatakan manusia itu bukan hidup dari roti saja, akan tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Buktinya mana lagi? Yesaya. Diam dulu. Diam dulu. Saya teruskan dulu. Saya teruskan dulu. Saya validasi lagi dengan dalil-dalil yang lain supaya lebih kuat. Kami Islam ini tidak hanya satu dalil, tapi banyak dalil untuk menguatkan bahwa manusia itu tercipta lewat firman. Yesaya 55 nomor 11. Di situ dikatakan apabila Elohim mengendaki sesuatu, maka dia berfirman. Coba telah baik-baik. Apabila Elohim menghendaki sesuatu, maka dia berfirman. Berarti perlindungan tercipta karena Elohim menghendaki, maka dia berfirman. Tidak kembali firman itu dengan sia-sia. Satu-satu dulu, saudara. Mazmur 33 nomor 9. Apabila Elohim menghendaki sesuatu, maka dia berfirman. Maka setiap sesuatu yang tercipta di muka bumi ini kehendak Elohim, lalu dia berfirman. Makanya dikomparasi dalam Al-Quran, ya, Al-Quran mengatakan apabila Allah menghendaki sesuatu maka cukup mengatakan, ya, innama amruhu isa arada syai'a
lahukun fayakun, jadilah maka jadilah. Jadi begitu perlindungan. Cobalah Anda berpikir. Dulu ya. Halo, Ya, poinnya di sini. Poinnya di sini perlindungan. Matius 4 dulu, Matius 4 tadi, Matius 4. Jangan ke Matius 4 nomor 4. Kamu tanggapi dulu. Tadi, saudara, Kamu tanggapi bukakan. dulu. Sabar. Kamu tanggapi dulu. Dalil saya Iya, tadi. melengkapi kebangkitan Yesus. Sabar. Sabar, kamu tanggapi dulu. Tadi kan Mana saudara buka mungkin? tentang Sabar. kebangkitan, lari ke sana, kebangkitan Sabar. dulu. Karena Yang kamu Allah membangkitkan sabar dulu, dia. dengarkan dulu sedikit aja. Yang kamu tanggapi perlindungan, mana mungkin seorang ciptaan yang dijelaskan dalam Bible itu bisa mencipta? Itu satu. Yang kedua, mana mungkin seorang pencipta dibangkitkan dari kematiannya? Silakan Anda jawab dengan referensi, silakan. Iya, setelah tadi saudara melompat-lompat itu, tadi kebangkitan. Baru masuk lagi ke Matius 4 tentang yang dicobai iblis dia setelah berpuasa 40 hari. Kan nggak nyambung. Kalau kebangkitan dulu. Siapa yang membangkitkan Yesus? Allah Bapa yang ada di dalam Yesus. Jadi artinya masih dalam satu kerajaan surga. Kupikirnya tadi ada dari Firaun bantuan untuk membangkitkan Yesus dari kubur. Kan nggak ada. Lalu karena Yesus ketakutan sebagai manusia jadi Tuhan di dunia, maka dia ketakutan lalu memberikan kekuatan dari malaikat. Itu kan masih sah-sah saja. Itu kan dari dalam kerajaan surga ada malaikat, ada Allah Bapa, banyak malaikat. Nama-nama malaikat itu kan beberapa malaikat. Ada malaikat Mikael, ada Gabriel, ada Roh Kudus. Jadi saudara harus pahami itu. Tetapi kalau dia Yesus bangkit di bumi, lalu ada dari Pilatus atau Herodes membantu menggali kuburnya itu supaya Yesus bangkit, baru ini dari Allah Bapa, Bapaknya sendiri dengan anaknya. Firman dan yang mempunyai firman dan yang penerima firman dan yang memberi firman. Bahwa itu satu kesatuan saudara. Jadi tetapi sangat baguslah saudara membuka ayat-ayat yang banyak tadi. Itu saya saya apresiasi. Oh bagus itu saudara. Tetapi poinnya supaya saudara berkuar-kuar nanti saudara masuk neraka. Cari keselamatan saudara. Itu yang penting. Kalau saudara mencari keselamatan hanya ada di dalam Yesus saudara. Karena terbukti dari sejarah bahkan tahun 2025 mujizat-mujizat kesembuhan bukan di dalam nama Allah Bapa, tetapi di dalam nama Yesuslah kesembuhan dan mujizat. Karena Allah Bapa telah memberikan kepada anaknya. Dengarkanlah dia. Setelah ada Yesus, ada lagi firman-firman dari surga. Kan tidak ada. Yesus mengajar semua. Itu sudah Yesus mengambil alih kerajaan surga itu. Tunjukkan dulu data bahwa pernah lagi Allah berperan untuk memberikan mujizat dan tanda-tanda yang heran setelah Yesus ada di bumi. Tunjukkan itu. Itu saudara ya. Oke, saya jawab ya. Yang pertama yang saya jawab, tapi seluruh pertanyaan saya tadi tidak dijawab dengan referensi. Ya, tidak dijawab dengan referensi. Mana mungkin seorang ciptaan bisa mencipta? Tidak ada jawab. Yang kedua, mana mungkin ya seorang pencipta dibangkitkan dari kematian dengan referensi 1 Korintus 16 nomor 6. Anda mengatakan satu hakikat Allah dengan Yesus. Di mana datanya satu hakikat secara eksplisit. Sementara dalil secara literal menjelaskan dalam Yohanes 5 nomor 26. Seperti Allah Bapa memiliki esensi pada dirinya sendiri. Begitu pula Yesus sebagai anak memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Itu dibantah oleh Yohanes sendiri. Sabar, dibantah. Anda membenarkan. Nah, yang kedua Anda mengatakan ya tentang masalah ya Yesus itu Tuhan karena firman. Firman yang menjadi manusia tadi kan saya sudah bantah itu. Tidak ada jalan Anda untuk menuhankan Yesus sementara Yesus itu adalah manusia. Saya tanya kepada Bang Parlindungan. Yang mati di kayu salib itu Tuhan apa manusia? Ini ya terakhir. Karena saya hanya ingin membuktikan Parlindungan ikut Bible atau ikut hawa nafsu. Karena saya mau sholat asar. Saya tanya kepada Parlindungan. Yang mati di kayu salib Tuhan apa manusia? Silahkan Parlindungan dijawab. TikTokan aja. Iya. Ini dulu ya Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat Yesus telah melihat Allah.
Itu. Kedua, Oke. yang bertanya tadi, Yesus yang mati atau Tuhan yang mati? Yang Jadi- saya tanyakan, yang mati manusia apa Tuhan? Manusia yang mati tapi bangkit. Bangkitnya enggak kau ingat, Oke. matinya yang kau ingat. Oke. Dengarkan penonton ya, 257 mata yang memandang. Saya tanya perlindungan yang mati Tuhan apa manusia? Dia mengatakan manusia. Di sini saya hanya membuka cakrawala pemikiran Kristen. Makanya saya tadi katakan, apakah Kristen mengikuti Bible atau mengikuti hawa nafsu? Dia mengatakan yang mati adalah manusia. Sementara dalam 1 Korintus 11:26, catat perlindungan. Dalam 1 Korintus 11:26, jika sekiranya engkau memakan roti dan meminum air dalam cawan, maka engkau memberitakan kematian Tuhan. Berita kematian Tuhan. Dalam Itu kan Lukas enggak 24, Allah Bapa yang mati di situ. Bang Beda perlindungan. Allah Bapa, beda Tuhan Yesus. Bang perlindungan. Saya kan tadi tanya, yang mati Tuhan apa manusia? Kamu jawab manusia. Makanya di sini saya hanya menguji perlindungan, ikut Yesus Iya. apa ikut Bible. Dikatakan manusia. Sabar, kamu yang diam mati. dulu. Dengar dulu, halo saudara. Aduh, kejam dia menonton. Nggak mau Tuhannya mati, nggak rela dia. Nggak rela Tuhannya mati. Tuhan. Nggak rela kamu Tuhanmu Saudara yang mati. bodoh, akalmu Masya nggak Allah, bodoh. jazakallah khairan. Kalau Tuhan tidak bisa dilihat mati, tetapi kalau Begini manusia bisa Bang dilihat perlindungan, mati. kamu diam dulu. Akalmu Diam jelas dulu sampai lah. saudara. Biarkan saya bernarasi. Udah. Kamu kan selesai tadi. Terimalah kenyataan perlindungan bahwasanya yang mati adalah Tuhan kalian. 1 Iya, Korintus Tuhan Yesus 11:26. Nah, Yesus yang mati. Tuhan yang mati. Tuhan. Ya. Oke, sabar. Ya, dalil yang kedua Lukas 24 nomor 3. Dalam Lukas 24 nomor 3 kami masuk ke dalam kuburan itu. Kami tidak menemukan jenazah Tuhan, mayat Tuhan. Tuhan kami kalian jadi mayat. Ada malaikat bersaksi, ada malaikat bersaksi, bukan omong kosong manusia, ada malaikat Setuju nggak? Setuju nggak kalau Tuhan kamu mati? Iya, mati. Mati. Berarti yang mati bukan manusia kan? Manusia lah yang mati. Tadi Gimana yang kamu mati lihat di Tuhan situ mati? Tuhan. Kamu tidak sampai. Siapa yang melihat bisa Tuhan mati? Yang bisa dilihat oleh manusia adalah manusia yang mati, binatang yang mati, kerbau yang mati, ikan yang mati, burung yang Tapi mati. berarti 1 Korintus 11:26 ini salah. Udah. Berarti 1 Korintus 11:26 di sini salah. Oke, saya perlihatkan datanya ya. Oke, saya perlihatkan supaya jangan saya kelihatan Yesus mati, ini. Oke. tetapi kalau Tuhan kau bilang mati, siapa yang bisa melihat? Tetapi manusia Yesus kan mati, bangkit pada hari ketiga. Ada malaikat yang bersaksi, berlapis kesaksian itu. Ada murid-muridnya, ada perempuan yang pernah melayani Yesus semasa dia belum mati. Oke, kamu baca sendiri supaya penonton tahu ya. Kamu baca sendiri. Iya, Yohanes 14 ayat 9. Ya, kamu baca di sini, kamu baca kencang-kencang. Perlindungan, kamu baca kencang-kencang, yang mati siapa di sini? Iya. 1 Korintus Setiap 11:26. kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Tuhannya Kristen mati. Hore, Tuhannya Kristen mati. Merujuk ke saudara, Pasca Matius 26 ayat 26. Di kitab Yohanes dan Korintus ada itu perjamuan menuju Pasca itu Iya. maksudnya. Itu Jadi makanya ada ya roti poinnya Bang perlindungan. Kristus dan Poinnya anggur perlindungan, penderitaannya poinnya itu Bang perjanjian perlindungan. baru. Poinnya Oke, perlindungan berarti Tuhannya Kristen mati. Hore. Tuhan Yesus itu bangkit. Dalil yang kedua perlindungan, coba dibaca dulu supaya saya kelihatan tidak framing. Dalil kedua, coba dibaca Bang perlindungan. Kalau kita baca nanti kebangkitan Yesus, lengkapnya di situ. Kematian Yesus, jubahnya sampai. Oke, silakan dibaca ini. Ya, kencang-kencang. Sore. Selamat sore. Kamu kencang-kencang. Baca Lukas 24 nomor 3. Kasih kencang. Biar Kristen tahu Tuhanmu jadi apa. Itu.
tetapi tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus di situ. Jenazah Tuhan penonton. Ketiga itu. Iya, bangkit Iya. pada hari ketiga Minggu. Hari Minggu lah itu bangkit. Hari Jenazah Jumat. Tuhan dan kematian Tuhan. Oke, oke. Saya tanya kepada saya, yo, diam dulu. Saya tanya dulu sama Otak Merdeka. Saya tanya dulu sama Otak Merdeka karena Otak Merdeka di sini adalah Kristen. Otak Merdeka, monitor Otak Merdeka. Otak Merdeka, monitor. Otak Merdeka. Selamat sore, Kang. Iya. Iya, saya tanya kepada Otak Merdeka. Dalam data yang saya tampilkan tadi, setuju nggak kalau Tuhan kalian mati dan menjadi mayat? Tuhan mati. Apa definisi Tuhannya dulu? Begitu caranya. Apa definisi Tuhan itu? Saya hanya tanya kepada Otak Merdeka, setuju nggak kalau Tuhan kalian jadi jenazah atau mayat? Apa definisi Jawab aja Tuhan sih. dulu? Kalau Iya namanya kan disebut menurut pakai perlindungan, kosakata. menurut sabar Otak Merdeka, menurut perlindungan Yesus adalah Tuhan. Nah, Tuhan yang dikatakan Yesus itu, Tuhan itu menjadi jenazah atau mayat. Setuju nggak Bang Otak Merdeka? Sebelum ku jawab setuju atau tidak, yang kamu maksud Tuhan itu apa? Biar bisa saya jawab. Ya, menurut perspektif perlindungan Tuhan itu adalah pencipta alam semesta yang mati. Setuju nggak Otak Merdeka? Menurutmu yang punya pertanyaan kan Ustadz. Iya kan? Apa itu Tuhan? Kan Biar perlindungan tadi mana tahu mengatakan. dalam definisimu adalah Tuhan itu gorengan. Kan jadi lain Oke. nanti. Apa itu Ini Tuhan? kan kita berbicara tentang perlindungan. Perlindungan kan tadi mengatakan, iya setuju. Begini. Standar aja lah standar. Menurut KBBI Tuhan itu Maha Kuasa yang Esa, ya kan? Iya Kuasa betul. dia. Mau kau nggak menyembah, Iya. mau menyembah, pokoknya dia Maha Kuasa Maha Esa. Iya betul. Menurut Alkitab yang Maha Kuasa yang Esa itu cuma satu, Yahweh. Yahweh ini nggak pernah jadi manusia. Jadi nggak pernah Tuhan Nah, nggak jadi pernah. manusia. Gimana perlindungan? Bagaimana perlindungan? Beda lagi nih untuk Merdeka perlindungan. Gimana ini? Perlindungan, kamu suaramu mana? Perlindungan. Satu Kristen mengatakan satu yang maha kuasa, satu pencipta. Satu Kristen yang mengatakan, ya Yesus pencipta. Mana yang benar ini? Silakan naik ini Otak Merdeka. Diskusi dengan sama perlindungan. Saya mau sholat. Mana yang benar? Gampang. Perlindungan. Selamat sore. Ini Otak Merdeka. Apa? Sabar. Enggak sabar. Sebelum sampean sholat, saya mau tanya, sampean ini Islam apa Kristen kok paham banget Alkitab? Bang Felix. Kenapa Bang Monggo lo? Enggak, maksud saya sampean kok paham banget Alkitab itu sampean Islam apa Kristen gitu loh. Oh heran kamu, saya hafal Bibel, heran. Enggak, Saya Islam. apa Kristen. Oh, Saya Islam. Tapi sampean paham banget Alkitab ya. Alhamdulillah binikmatihi. Iya. Sampean paham dengan kitabnya sampean sendiri enggak? Oh paham, saya hafal 6 juz. Kamu diam dulu. Saya tanya Kamu diam dulu lah. Sebentar, Kamu diam Kang. dulu. Saya tanya Kamu satu diam aja. dulu. Kalau Aduh. sampean paham kitabnya sampean, saya baru percaya. Gitu loh. Saya cuma tanya satu tok. Nah, sampean kalau enggak paham dengan kitabnya sampean terus mau menerangkan kitab orang lain bagaimana? Gitu loh. Saya Iya, tanya jangan satu kejang-kejang aja. lah. Jangan kejang, Enggak. santai aja. Saya cuma tanya satu aja, sampean paham enggak gitu loh. 1000 pertanyaan juga boleh, jangan Enggak, satu. saja. 10 pertanyaan Satu, ya. saja boleh. Oke, satu saja ya. Saya tanya alif lam mim itu ayat Quran, sampean tahu artinya enggak? Cuma segitu pertanyaanmu. Iya. Coba sampean artikan itu. Kalau sampean bisa mengartikan itu, saya baru percaya sampean bisa membahas Alkitab. Tapi kalau tidak bisa, ya non sewu saya tertawakan sampean. Ayo, artikan itu. Boleh saya jawab? Alif lam mim, monggo, silakan. Oke, saya jawab ya. Alif lam mim itu dalam Al-Qur'an, kaf ha ain sain sod itu di situ namanya ayat-ayat mutasyabihat.
Nah, sudah diterangkan dalam Al-Quran ayat mutasyabihat itu, yang tahu maknanya, takwilnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dalam surah Al-Imran ayat 5 dijelaskan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu takwilnya ada hanyalah Allah dan orang-orang yang ya berilmu. Berilmu dalam artian di sini adalah golongan ulama mujtahid. Berarti sampean tidak berilmu, tidak bisa. Sampean tidak bisa mengartikan. Sudah selesai. Gini, Sudah gini selesai. Bang. Kalau ada tulisan bahasa Inggris tidak. Oke, kamu mengatakan kalau saya menarasikan orang-orang yang berilmu, yang mempunyai ilmunya di sini, ya, bukan berarti saya tidak punya ilmu. Makanya disinilah kebotolan kalian. Yang dimaksud di situ orang-orang yang berilmu dalam konteks ayat itu adalah orang-orang yang tingkatan keilmuannya dikatakan mujtahid. Bukan tidak Yang saya tanyakan apa, Bang? Yang saya tanyakan apa? Artinya, kalau bahasa Inggris, Bang, EAT itu eat itu artinya makan. Lah alif lam mim artinya apa? Sampai tidak bisa menerangkan kok mau menerangkan kitabnya orang lain. Oke, saya jawab ya. Artinya tidak usah panjang lebar. Masa alif lam mim artinya ini diterangkan oleh Allah dan sebagainya. Artinya, Bang. Sudah dijelaskan. Oke. Kok dijelaskan? Artinya. Itu ayat mutasyabihan di situ. Oke, saya turunkan karena dia tidak mau menerima jawaban. Jawabannya kan sudah ada. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu artinya tentang ayat-ayat mutasyabihat itu hanyalah Allah. Yang kedua adalah awalul ilmi. Ahlul ilmi. Nah, saya ini belum bisa dikatakan ahlul ilmi dalam artian mujtahid. Yang dimaksud ulama mujtahid di sini adalah orang yang menguasai 15 cabang ilmu. Pertama, ilmu nahwu dzarab, balaghah, ilmu mantik. Semuanya harus dikuasai. Itulah bedanya Islam dengan Kristen. Kalau Kristen, pemabuk pun bisa bisa menafsirkan Bible pemabuk. Kalau saya belajar Al-Quran mulai tahun 2008 sampai sekarang, belum ada jangankan satu ayat, satu huruf pun tidak ada otoritas Felix untuk menafsirkan. Saya mau sholat dulu, di sini sudah masuk asar, sudah lewat malah. Ya, sholat. Belum ada ini. Iya. Belum ada ya, sambil nunggu-nunggu teman ya. Nggak mau diskusi sama Tuhan. Aduh, berat sama Tuhan, Bang. Jangan diskusi itu jangan sering-sering diskusi sama pendeta, uskup. Sekali-sekali bahaya nih mau diskusi sama Tuhan ini. Sekali-sekali diskusi sama Tuhan. Aduh, kalau saya izin sholat dulu, Ustadz Arif, ini sudah lewat ini. Iya, gantian ya. Sekarang Otak Merdeka, silakan Sami roaring ya kepada Otak Merdeka dan Pak Denny. Tadi kan sudah disebutkan bahwa di situ hanya yang bisa mentakwilkan adalah Allah. Karena di dalam KH, Ain, Sof, Alif, Lam, Mim, kami tidak berhak untuk mentakwilkan sendiri kan gitu. Sekarang Sami roaring di Matius 26 ayat 8. Iya. Matius 26 ayat 18. Si Ano itu siapa? Coba. Sama. Ceritanya sama, dirahasiakan. Sama lah. Loh iya, kalau Sami roaring seperti itu gimana jawabannya Otak Merdeka? Ayo. Iya gitu kok. Karena di Al-Quran itu ada dalilnya di situ di Al-Quran. Coba dibuka Otak Merdeka. Matius 26 ayat 18. Otak Merdeka, ayo silakan Otak Merdeka. Tentang apa itu ya? Kayak ingat saya itu. Tentang apa itu ya bahasanya? Loh iya, di ini aja dibuka kitabmu. Itu ada tuh kisah Yesus di hadapan mahkamah, ya kan?
Matius 26 ayat 18. Jawab Yesus. Pergilah ke kota kepada si Anu. Si Anu ini siapa? Coba. Lah mana tahu saya si Anu siapa? Si Anu. Tidak penting apa pesannya rupanya. Itu yang penting. Berarti orang itu nggak penting namanya Apakah siapa? ada tafsirannya di situ? Apakah ada tafsirannya si Anu itu siapa? Nggak ada. Nggak penting berarti orangnya diketahui siapa namanya. Kecuali Yesus penting orangnya diketahui. Siapa bapaknya, siapa opungnya siapa. Harus tahu karena dia Mesias. Biar Oh, jangan dia clear Mesias. nanti. Iya, kalau Dia si Mesias, Anu ya. itu berarti nggak penting dia diketahui siapa bapaknya. Dia Mesias. Pengertian Mesias itu apa? Ya Mesias itu kalau dalam kekristenan Al-Masih artinya itulah yang jadi juru selamat. Anak Tuhan dia sekaligus anak manusia. Beda lah. Tuh. Silakan Pak Tuhan. Mesias itu apa Pak Tuhan? Orang yang diurapi kan Pak Tuhan ya? Jadi lari topik ya. bukan, Tadi si bukan. Anu. Oke lah, lanjutlah. Mesias itu bukan orang yang diurapi, Mesias itu yang diurapi. Nah, yang diurapi itu siapa? Ya Tuhan, ya orang. Berarti Tuhan diurapi ya? Amin. Oh iya. Yang berani mengurapi Tuhan kira-kira siapa? Bapaknya. Pak Tuhan. Hah? Bapaknya. Oh, bapaknya yang mengurapi gitu. Ya, ya. Selamat sore Bang Arif, Bang Feli, dan yang lain-lain semua. Selamat sore. Silakan lanjut. Kita santai aja ya, santai aja Bang Jimmy. Ustadz Felix masih sholat. Bentar lagi dia balik Bapaknya. lagi. Tuhannya Ya, ini- Tuhan. Nah, gitulah berarti. Kenapa Kak Merdeka? Kata Bang Lord kan bapaknya, baru kalau aku bilang kalau pakai bahasa Oten Tuhannya Tuhan. Ya bilang Nah, Tuhan gitu. lah. Lo Bang Loh, Denny ini bahasa sudah dilatih Oten.